Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa, bab apa yang datang fil rukhsah, tentang rukhsah keringanan lil muharib, bagi orang yang perang, fil iftar, untuk berbuka. Jadi pada bulan Ramadan kalau perang boleh berbuka. Dalilnya nomor 28. Wa ani binil Musayyib radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya beliau, suila, ini mestinya suila, diganti aja. Annahu, bahwasanya beliau, suila, ditanya, anis saumi, tentang puasa, fis safar, pada saat safar. Fahaddatsa, maka beliau menceritakan, anna Umar ibn al-Khattab, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab, qala, mengatakan, ghazawna, kami berperang, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghazwataini, dua kali perang, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Kapan itu? Yauma Badrin, pada hari perang Badar, wal fathi, dan Fathu Makkah. Perang Badar itu tahun 2 Hijriah, perang Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah. Fa'aftarna, lalu kami berbuka, fihima, pada kedua perang tersebut. Hadits ini merupakan dalil bahwasanya kalau pada bulan Ramadan kita melakukan safar perang, maka lebih baiknya kita berbuka. Kenapa? Karena orang puasa itu badannya lemes. Kalau badannya lemes, tidak kuat membawa pedang, akhirnya bisa kalah. Sementara perang ini membutuhkan apa? Tenaga yang banyak. Nah, maka orang yang bersafar, safarnya adalah safar perang, lebih utamanya dia berbuka, tidak puasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas-tegas dalam kasus yang lain. Beliau mengatakan ketika suatu safar, maka beliau mempersilahkan, yang mau puasa silahkan, yang tidak juga silahkan. Tapi begitu sudah mendekati tempat musuh, nah beliau mengatakan lagi, ini musuh sudah dekat, besok kita puasa. Dan kalau kita berbuka, ini lebih menguatkan tenaga kita. Maka silahkan berbuka. Nah, oleh Nabi fatwanya diubah. Yang kemarin fatwanya boleh puasa boleh tidak, kemudian hari berikutnya karena sudah akan melakukan peperangan, beliau katakan sekarang apa, berbuka saja. Kemudian kita ambil faedah dari hadis ini juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya itu juga melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir. Maka perang ini termasuk sunnah Nabi yang sudah lenyap pada kita, umat Islam Indonesia tahun ini, tahun 2020. Kalau nenek moyang kita melakukan sunnah perang tersebut, nah sekarang ini kita belum pernah melakukan apa? Sunnah Nabi yang berupa perang. Padahal ini sunnah Nabi. Nabi di Madinah selama hanya 10 tahun, tapi perangnya 27 kali. Silahkan antum bagi saja. 10 tahun, perangnya 27. 27 kali 10. Apa dibagi 10? Atau gampangnya 30 bagi 10. Berarti kira-kira 1 tahunnya 3 kali perang. Subhanallah. Jadi betapa jauhnya kita dengan Rasulullah SAW. Kita banyak tidurnya, banyak mainnya. Nah, saya juga nggak ngerti nih, kalau seandainya ada kewajiban perang, apakah kita ini siap atau tidak? Nah, makanya iqdad itu jangan sampai dilenyapkan dari umat Islam. Tetap harus ada iqdad, persiapan. Latihan bela diri, kemudian latihan apalagi pedang dan sebagainya. Ini termasuk iqdad yang tidak boleh ditiadakan dari umat Islam. Tetap harus diadakan di masjid-masjid atau di madrasah-madrasah, di ma'had-ma'had, supaya mereka tetap melakukan iqdad tersebut. Perang Nabi yang terkenal tahun 2 Hijriah perang Badar, tahun 3 Hijriah perang Uhud, tahun 4 Hijriah perang Bani Nadir, tahun 5 Hijriah, tahun 5 Hijriah, ulangi lagi nih. Tahun 2 Hijriah, nah, hitungnya salah tadi. Tahun 1 Hijriah enggak ada. Tahun 2 Hijriah adalah perang Badar. Tahun 3 Hijriah perang Uhud, 4 Hijriah perang Bani Nadir, 5 Hijriah perang Khandaq, 6 Hijriah perang Khaybar, perang Sulhul Hudaybiyah, 7 Hijriah perang Khaybar, 8 Hijriah Fathu Makkah, 9 Hijriah ini terakhir perang Tabuk. Setelah itu Nabi tidak melakukan perang lagi.
Ini 9 perang yang paling terkenal di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 10 Hijriah sudah nggak ada perang karena sudah apa? Masuk Islam semuanya setelah Fathu Mekah tersebut, sehingga tidak ada perang bersama orang-orang Arab. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab maja, bab apa yang datang fil rukhsah, tentang keringanan fil iftar, untuk berbuka, lil hubla, bagi wanita hamil, wal murdi, dan yang menyusui. Nah, ini bab yang penting untuk para ibu-ibu. Apakah tetap puasa ataukah tidak? Kalau tidak, apakah mengganti ataukah fidyah? Nah, ini penting. Nomor 29. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Tapi Anas bin Malik di sini bukan Anas bin Malik yang biasanya. Dia adalah rajulun, seorang laki-laki, min Bani Abdillah bin Ka'ab, dari Bani Abdillah bin Ka'ab. Qala, dia mengatakan, agharat, telah menyerang, alaina, kepada kami, khailu, pasukan kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kampung muslim, dikira kampung kafir. Akhirnya diserang oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu sahabat Nabi yang sudah Islam di kampung tadi kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ya Rasulullah, kampung ini tidak semuanya kafir. Ya mungkin separuh-separuh lah, ada yang kafir, ada yang muslim." Fa'ataitu, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtuhu, maka aku mendapati beliau yataghadda, makan siang. Padahal ini pada bulan Ramadan. Faqala, maka beliau mengatakan, udnu, mendekatlah. Fakul, maka makanlah. Fakultu, maka saya berkata, inni sha'im, saya sedang puasa. Faqala, maka Nabi menjelaskan, udnu, mendekatlah. Uhadithka, aku akan menceritakan kepada engkau, anis shaumi, tentang puasa. Au qala as-siyam, atau Nabi mengatakan as-siyam, artinya sama, puasa. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, wada'a, meletakkan, anil musafir, dari musafir, as-shauma, akan puasa, wa syatras shalah, dan separuh dari salat. Maksudnya apa? Orang yang safar boleh tidak puasa, dan kalau sholat, sholatnya jadi qashar. Itu yang dimaksud separuh sholat. Kemudian wa anil hamil, juga meletakkan dari orang yang hamil, awil murdi, atau yang menyusui, as-shauma, akan puasa, aw qala as-siyama, atau Nabi mengatakan as-siyam, yang artinya sama. Wallahi, demi Allah, laqad qalahuma, sungguh telah menyabdakan keduanya, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilaihima, kedua-duanya hadis tersebut, au ihdahuma, atau salah satu dari keduanya. Fayalahfa, maka alangkah menyesalnya, nafsi, diriku, alla akuna, bahwasanya tidaklah aku, ta'imtu, memakan, min ta'amin Nabi, dari makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi akhirnya dia menyesal kenapa pada waktu diajak makan bersama Nabi kok tidak mau. Padahal makan bersama Nabi akan mendapatkan barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia akhirnya menyesal. Nah, yang berkaitan dengan bab adalah sabda Nabi, Allah meletakkan dari wanita hamil dan yang menyusui akan puasa. Artinya orang yang hamil dan yang menyusui tidak wajib untuk puasa Ramadan. Nah, terus kalau tidak wajib, apakah dia mengganti di hari yang lain ataukah dia membayar fidyah? Di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan niki oglangan apa jeglek? Baik, ada berapa tadi? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan lebih utama mengganti puasa. Yang kedua mengatakan membayar fidyah. Yang ketiga mengatakan membayar fidyah plus mengganti puasanya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Ibu-ibu yang hamil atau menyusui, kalau tidak puasa Ramadan, maka dia nanti mengganti di hari yang lain plus apa? Membayar
fidyah. Ini paling berat pendapat ini. Tapi nanti akan kita baca perincian dari pendapat tersebut. Kalau saya pribadi lebih memilih pendapat yang pertama, yaitu wanita hamil atau menyusui kalau tidak puasa maka dia mengganti di hari yang lain. Kenapa? Karena hamil itu sama dengan sakit. Hamil kan sakit, toh? Hamil sakit. Ada bayi dalam perutnya, terasa berat, sakit, kadang muntah-muntah, mual-mual. Nah, maka orang hamil itu sama dengan orang sakit. Maka kalau orang sakit itu kalau sudah sembuh wajib mengganti puasa Ramadannya, sama juga wanita hamil dan menyusui. Kalau sudah selesai menyusuinya atau sudah selesai hamilnya, maka berarti mengganti pada hari yang lain. Sama dengan orang sakit, persis plek. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Hasan Al-Basri. Hasan Basri ditanya, wahai Hasan, ini wanita hamil, dia tidak puasa karena keberatan, karena hamil. Gimana ini? Maka beliau mengatakan, wa ayyu maradin asyaddu minal hamal. Sakit apa yang lebih dahsyat daripada hamil? Nggak ada. Artinya hamil itu hukumnya sama dengan sakit. Kalau sakit kamu boleh tidak puasa, berarti hamil juga boleh tidak puasa. Tapi mengganti pada hari yang lain. Kecuali kalau ada seorang wanita yang siklus hidupnya hamil nyusu mandek-mandek. Berhamil nyusu rampung, hamil meneh, nyusu meneh, nggak akan bisa mengganti. Ya sudah, bayar fidyah saja. Tapi kan tidak banyak yang seperti itu kan. Saya tadi pagi ketemu teman saya tanya, anak Ibro Mas, anakku mikir dulu Pak. Nah, berarti banyak banget anaknya. Anakku 14. Nah, Masya Allah. Nah, saya bilang subhanallah. Berarti kalau saya meh ngoyai cik songonah, wah ibu isopora ki ngoyai gitu. Karena baru 5 saya. 5 pada 14 kurang 9, subhanallah. Tapi terus mikir tak lagi betul ngomong ya. Ini mau nambah istri cepat lagi. Komo lagi, komo gitu. Pun nggak usah dilanjutkan gitu. Nggak usah dilanjutkan. Kita lanjutkan yang ini saja, yang pembahasan fikih ini. Baik, kita baca apa penjelasan Imam Tirmidzi tentang perbedaan pendapat. Wal amalu ala hadza, dan pengamalan berdasarkan hadis ini inda ba'di ahli ilm, menurut sebagian para ulama. Wa qala ba'du ahli ilm, dan berkata sebagian para ulama yang lain, al hamil wal murdi, wanita hamil dan menyusui, tuftirani, berbuka, wa taqdiyani, mengqadha atau mengganti, wa tut'imani, dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Itulah yang saya sebut fidyah tadi ya, memberi makan kepada orang-orang miskin sebagai ganti dari dia tidak puasa. Wa bihi yaqulu Sufyan, dan dengan pendapat itulah berkata Imam Sufyan, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Jadi dari 4 madhab ini yang memilih pendapat pertama ini 3, Malik, Syafi'i, Ahmad, bahwasanya wanita hamil atau menyusui nanti dia wajib mengganti plus wajib bayar fidyah. Udah remuk udah. Dua-duanya wajib, mengganti juga, fidyah juga, ya tambah berat. Ya kalau mau mengikuti pendapat ini silahkan. Apalagi Anda orang Indonesia, kalau ditanya madhabnya apa, katanya Syafi'i. Nah ini pendapatnya Imam Syafi'i. Dua-duanya dilakukan. Silahkan kalau mau pakai pendapat ini boleh. Pendapat yang kedua, waqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, tuftirani, keduanya berbuka, wa tut'imani, dan keduanya memberi makan saja kepada orang miskin, wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada atas keduanya, tidak wajib mengganti puasanya. Wa insya'aka, dan jika keduanya mau, qadata, keduanya mengqada saja, mengganti puasa saja, wala it'ama alaihima, dan tidak ada kewajiban memberi makan kepada orang miskin atas keduanya. Wa bihi yaqulu Ishaq, ini pendapatnya Imam Ishaq. Yang dimaksud Ishaq ini adalah Ishaq bin Rahuyah, temannya Imam Ahmad. Jadi boleh berpendapat pilih salah satu. Kalau sudah mengqadha berarti tidak ada bayar fidyah. Kalau sudah bayar fidyah berarti tidak ada qadha. Salah satu, dua-duanya sah. Pilih salah satu. Tapi kalau mayoritas ulama tadi dua-duanya dilakukan. Nah, di sini pendapat yang saya sebutkan tadi, pendapat Imam Hasan Basri
Belum disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah bahwa menurut Imam Hasan Basri, hamil dan menyusui itu sama dengan orang yang sakit. Maka bukan silahkan milih, bukan ya. Yang kewajiban dia adalah mengqadha. Tapi kalau mampu tadi, sehingga kalau wanita betul-betul nggak mampu ya sudah, fidyah saja sudah. Karena itu sejak dulu saya tidak mengubah jawaban. Sering kali ibu-ibu itu tanya, ini saat saya hamil, ini tidak puasa, gimana? Ya saya bilang nanti qadha. Biasanya kan setelah hamil kan menyusui kan nggak bisa puasa. Tapi kan menyusuinya biasanya nggak sampai setahun kan. Saya tanya istri saya biasanya menyusui berapa sih? 6 bulan katanya. Setelah 6 bulan itu masih nyusui, tapi nyusuinya masih jarang-jarang. Artinya tidak sedahsyat 6 bulan pertama. Sehingga karena menyusuinya itu tidak sedahsyat 6 bulan pertama, disambil puasa itu masih bisa. Nah, kalau memang bisa begitu, silahkan mengganti ketika menyusuinya sudah tidak dahsyat. Boleh mengganti puasanya pada bulan Sya'ban menjelang Ramadan, nggak ada masalah. Itu yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah biasanya punya utang puasa Ramadan. Karena kan wanita haid ya, kadang-kadang pasti haid kan. Nah, tapi dia tidak bisa mengganti kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Kalau bulan-bulan yang lain dia sibuk melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada bulan Sya'ban nanti Nabi tidak perlu dilayani, tidak perlu dimasakkan, tidak perlu dilayani secara biologis dan sebagainya, karena beliau sering puasa pada bulan Sya'ban. Nah, pada saat itulah Aisyah menggunakan kesempatan untuk mengganti utang puasanya. Maka biasanya beliau itu menggantinya menjelang Ramadan, tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata sampai Sya'ban ini si wanita juga masih tidak bisa untuk mengganti puasa, karena ternyata bayinya nyusunya dahsyat, meskipun sudah 1 tahun nyusunya masih dahsyat sekali misalnya, sehingga dia lemes tidak mampu untuk puasa, silahkan bayar fidyah, silahkan. Maka alternatif kedua bayar fidyah. Jangan alternatif pertama, Pak, bayar fidyah. Saya ingin menguatkan pendapat yang saya pilih ini dengan kalam Allah di dalam Al-Quran. Karena saya lihat sebagian ibu-ibu itu ada yang gampang-gampang, pokoknya fidyah. Benar, itu pendapat itu ada, benar, saya mengakui. Tapi cenderung bahwasanya puasa lebih utama. Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum, bahwasanya kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Ayat ini Allah sebutkan setelah Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu puasa, yaitu keberatan puasa karena sudah tua, dia membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Tapi kemudian Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, kalian puasa itu jauh lebih baik untuk kalian. Nah, maka sekali lagi, wanita yang hamil atau menyusui, pilih alternatif yang pertama, jangan yang kedua. Yang pertama adalah qadha dulu. Setelah qadha tidak mampu, barulah fidyah. Wallahu a'lam. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya.
wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.